Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Miss Sylvia Campaka Firdausi, mahasiswi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi di sini aku juga salah satu anggota dari kelompok 031 KKN Selokelmo. Nah, di sini aku mau kasih penjelasan atau video edukasi tentang dagu sibu. Nah, teman-teman, sebenarnya yang dinamain dagu sibu itu apa? Nah, dagu sibu sendiri itu merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Merupakan program dari keluarga sadar obat yang diprakarsai oleh Ikatan Apoteker Indonesia. Nah, program ini tuh gunanya itu dalam mencapai pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan obat dengan benar. Nah, lanjut ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada dapatkan. Untuk mendapatkan obat yang terjamin mutunya dan kualitasnya, kita bisa mendapatkan di tempat apotik terdekat maupun instalasi farmasi di rumah sakit. Nah, pada tempat tersebut, selain kita mendapatkan obat, kita juga akan mendapatkan penjelasan tentang obat yang kita konsumsi dari apoteker yang ada nih teman-teman. Nah, yang kedua ini Anda gunakan. Jadi pastikan obat-obat yang teman-teman sudah dapatkan digunakan sesuai aturan pakainya. Kayak semisal antibiotik itu berarti diminum sampai habis dan perhatikan aturan waktu minumnya. Seperti 3 kali sehari atau 2 kali sehari diminum setelah makan atau sebelum makan. Nah, ini teman-teman selanjutnya itu obat minum kayak tablet, pil, kapsul, serbuk maupun sirup. Itu obat minum itu sebaiknya diminum dengan air putih, kecuali bila ada petunjuk lain seperti dihisap, dikunyah, diletakkan di bawah lidah atau dikumur. Dan untuk teman-teman yang tidak bisa mengkonsumsi tablet, pil, dan kapsul secara langsung, teman-teman bisa menggunakan cara lain dengan mengkonsumsi roti atau buah secara bersamaan supaya rasa pahit dari obat tersebut dapat teratasi. Nah, selanjutnya ini perhatikan waktu minum obatnya sesuai yang tertera pada etiket. Kemudian, apabila teman-teman mengkonsumsi obat sirup, sebaiknya itu dikocok terlebih dahulu dan gunakanlah sendok takar untuk memudahkan meminum obat sirup. Selanjutnya, ini ada obat kulit. Obat kulit itu contohnya ada salep, krim, gel, atau pasta. Nah, untuk menggunakan obat kulit sendiri, pastikan tangan teman-teman itu dicuci terlebih dahulu. Dan setelah dicuci, kemudian dikeringkan. Oleskan obat secara tipis dan merata pada bagian yang dianjurkan. Nah, selanjutnya ini ada obat tetes mata dan salep mata. Nah, obat tetes mata dan obat salep mata ini merupakan salah satu sediaan obat steril. Maka usahakan penetes ujung pada obat jangan tersentuh oleh tangan atau terkena permukaan lain dan tutup rapat setelah obat digunakan. Nah, ini catatan penting juga ya teman-teman, jangan gunakan satu obat tetes mata digunakan lebih dari satu orang, karena dikhawatirkan bisa terjadi penularan infeksi bila digunakan bersama-sama. Nah, cara penggunaan obat tetes mata juga mudah ya teman-teman. Yang pertama, cuci tangan terlebih dahulu, kemudian dikeringkan, kemudian tengadahkan kepala ke atas, jadi seperti ini, dan tarik kelopak mata bagian bawah, kemudian teteskan obatnya dan kedip-kedipkan. Nah, selanjutnya ini ada obat tetes hidung. Nah, cara penggunaan obat tetes hidung itu juga mudah. Yang pertama, jelas cuci tangan terlebih dahulu, tengadahkan kepala Anda, kemudian teteskan obat pada hidung. Nah, selanjutnya ini teman-teman ada salah satu obat yang cukup unik, namanya yaitu suppositoria. Jadi penggunaan suppositoria itu cukup berbeda dengan obat-obat lainnya. Yang pertama itu cuci tangan terlebih dahulu, kemudian buka bungkus dari suppositorianya itu sendiri, dan basahi bagian yang runcing dengan sedikit air untuk memudahkan obat masuk ke dalam tubuh. Jangan gunakan air panas karena bisa merusak suppositoria. Nah, kemudian teman-teman harus berbaring miring di tempat tidur dan tekuk salah satu kaki, lalu masukkan suppositoria ke dalam tubuh dengan posisi bagian runcing obat menghadap ke dalam. Nah, setelah suppositoria dimasukkan ke dalam tubuh, teman-teman harus tetap berbaring kurang lebih 10 menit. Nah, setelah selesai, cuci tangan terlebih dahulu
menggunakan sabun hingga bersih. Nah, jika suppositoria terlalu lunak sebelum digunakan, maka suppositoria tersebut harus disimpan terlebih dahulu di lemari es selama kurang lebih 30 menit. Nah, yang ketiga itu ada simpan. Jadi, cara penyimpanan obat itu cukup mudah ya teman-teman. Teman-teman bisa menyimpan obat di kotak obat jika ada, atau setidaknya bisa disimpan tidak terkena langsung oleh cahaya matahari, jauhi kelembapan, dan jauhi dari anak-anak. Nah, biasanya ini obat-obatan itu punya kemasannya tersendiri, jadi setelah digunakan bisa dimasukkan ke kemasan tersebut. Nah, degusibu yang terakhir ini adalah buang. Nah, membuang obat juga tidak boleh sembarangan ya teman-teman, jadi obat yang dibuang itu adalah obat yang kadaluarsa. Untuk kadaluarsanya itu bisa dicek di label obatnya. Nah, obat yang rusak juga perlu dibuang. Sebelum obat dibuang itu, dibuka kemasannya terlebih dahulu, diambil obatnya, kemudian dihancurkan terlebih dahulu, baru dibuang ke tempat sampah. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.